Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Halo pemirsa Topi Merah, kali ini kembali lagi di catatan Topi Merah. Dan tentunya hari ini sangat spesial nih pemirsa, karena kita sudah kedatangan dari teman atau Sobat Lemina. Sobat Lemina ya, Kak Fitri. Iya. Boleh diperkenalkan dulu namanya Kak? Halo, nama saya Fitri. Saya di Lemina itu selaku koordinator relawan. Oke, sebagai koordinator relawan. Tapi tentunya pemirsa mau tahu, Lemina ini seperti apa nih Kak? Lemina ini komunitas relawan anak ya kalau Betul. kita lihat. Tapi gambarannya seperti apa nih Kak Fitri? Sebenarnya kalau dibilang Lemina itu kepanjangannya itu adalah Lembaga Mitra Ibu dan Anak gitu. Visinya itu dia lebih kepada meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak di lingkungan yang miskin. Itu lebih fokusnya ke situ ya. Jadi di Lemina itu sendiri itu dia ada dua bentuk ya. Ada dalam bentuk komunitas. Kalau komunitas itu sendiri itu biasanya itu sudah dilakukan kegiatan itu sejak tahun 2009. Tapi di tahun 2015 itu sudah mulai menjadi yayasan dan melaksanakan berbagai macam program gitu. Jadi programnya yayasan sama programnya untuk komunitas itu hampir sama sih gitu ya. Kalau untuk komunitasnya itu lebih kepada kita mengajak relawan-relawan nih yang gabung dengan Lemina itu untuk bergabung di berbagai macam program. Mungkin saya bisa contohkan beberapa ya. Yang pertama itu adalah ada program edukasi pencegahan kekerasan seksual pada anak, atau kami bilangnya itu program ASB, Aku Sayang Badanku. Jadi itu edukasi yang dilakukan untuk anak-anak usia sekolah dasar nih, dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada program yang dilaksanakan oleh relawan juga nih, ada yang namanya manajemen kebersihan menstruasi khusus anak SD juga. Jadi relawan-relawan itu melakukan fasilitasi, melakukan edukasi untuk anak-anak bukan dari kelas 1 sampai kelas 3 ya, tapi ini udah lebih ke kelas 4 sampai kelas 6 sekolah dasar. Ada pemberian beasiswa adik asuh untuk anak-anak yang kurang mampu gitu. Ada festival anak Makassar yang tahun depan udah mulai kami akan laksanakan di bulan Juli untuk memperingati Hari Anak Nasional. Dan untuk kegiatan-kegiatan relawan itu sendiri tuh juga ada yang namanya volunteer camp, kemah relawan, dan masih banyak lagi sih. Oke, berarti banyak program yang menyasar khususnya untuk anak-anak ya? Untuk khususnya untuk Untuk anak-anak. anak-anak di Kota Makassar atau di daerah lain juga ada? Kalau Kak Fitri? untuk komunitasnya sendiri itu lebih kepada di Makassar aja sih, tapi kalau untuk di daerah lain itu lebih kepada Yayasan Leminanya nih yang bekerjasama dengan mitra gitu ya. Jadi contohnya untuk program seperti edukasi pencegahan kekerasan seksual melalui perlindungan anak dan lain sebagainya, ataupun manajemen kebersihan menstruasi, kemudian sanitasi dan lain sebagainya, itu kita kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bulukumba contohnya. Kemudian Bone, terus Takalar, bermitra dengan NGO-NGO lainnya. Oke, berarti bisa dibilang jadi pahlawan untuk anak-anak. Oke, betul. Saya jadi pahlawan. Sesuai dengan hari ini juga diperingati sebagai Hari Pahlawan. Temanya adalah teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Ini Sobat Lemina gimana nih memaknai Hari Pahlawan ini? Memaknai Hari Pahlawan, mungkin yang pertama itu saya pingin memberikan sebuah quotation atau kutipan dari presiden pertama kita, Presiden Soekarno, yang bilang gini, perjuanganku itu lebih mudah karena kita melawannya penjajah. Iya. Tapi perjuangan kalian itu lebih sulit karena kamu melawan bangsa sendiri. Artinya apa? Kalau dalam tanda kutip itu perjuangan pahlawan atau perjuangan tradisional pada waktu dulu itu kan lebihnya tuh mereka itu fokus ke perjuangan fisik ya. Jadi mereka itu melakukan pengorbanan besar melalui perang dan sebagainya. Tetapi kalau menurutnya dalam sisi yang modern begini itu, kalau perjuangan atau pahlawan itu lebih kepada sih siapa saja bisa jadi pahlawan, lebih kepada mendukung untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif di lingkungannya. Misalnya contohnya, kalau misalnya pejuang untuk hak asasi manusia itu disebut relawan juga, disebut pahlawan juga. Kalau di Lemina itu relawan itu kami sebutnya juga sebagai pahlawan. Karena kenapa? Bisa jadi itu mereka itu sudah meluangkan waktu, terus mengorbankan materi dan tenaganya itu untuk kegiatan-kegiatan positif atau untuk membantu sesama melalui program-program yang kami sampaikan. Gitu, seperti itu. Jadi istilahnya itu adalah setiap orang itu punya cara tersendiri untuk menjadi relawan. Gitu. Oke.
seperti itu ya, melalui aksi, melalui tindakan, melalui ide, melalui sesuatu yang nyata yang bisa diberikan kepada sesama. Oke, semua orang bisa jadi relawan, bisa jadi pahlawan juga berarti. Iya, dengan Kak versi Fitri. mereka sendiri. Oke, betul sekali. Tapi dari pengalaman dari sobat relawan sendiri, pernah nggak sih tiba-tiba, oh ada anak, wih, Kak Fitri ini pahlawanku sudah memberikan pengetahuan. Ada pengalaman nggak sih seperti itu Kak Fitri? Kalau lebih kepada sih, saya ingat kemarin itu ada salah satu remaja di Bulukumba. Ceritanya ini kan sebenarnya program kami itu ada namanya program remaja terintegrasi untuk anak-anak pesantren, Iya. anak-anak madrasah, terus untuk anak-anak yang PKBM itu anak-anak yang tidak sekolah, yang putus sekolah, tapi mereka itu diajarkan di pusat kegiatan belajar masyarakat. Tiba-tiba minggu lalu dia itu chat, "Kak, kapan lagi itu ada kegiatan lagi? Kok enggak pernah ada dipanggil-panggil lagi gitu?" Salah satunya itu adalah dia itu koordinator humasnya di salah satu pesantren. Dia bilang, "Oh sayang sekali," saya bilang ya, "kegiatannya sudah selesai, tapi tetap semangat aja ya. Jadi kalau ada share kegiatan positif tuh bisa tag aja di Sobat Lemina, karena kan mereka udah bentuk forum santri tuh dan lain sebagainya gitu." Dari situ tuh kayak bikin kita merasa bahwa wah ternyata mereka itu sebenarnya sangat butuh pengetahuan, sangat butuh diajarkan gitu, seperti itu. Jadi kayak mereka itu butuh perhatian bahwa oke lah orang-orang di sekelilingnya itu kayak kita tuh punya masalah, apalagi di sana itu banyak kejadian termasuk bullying dan lain sebagainya. Jadi punya orang yang bisa memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa you are the best gitu ya, kamu bisa melakukan perubahan untuk dirimu sendiri dan orang lain. Istilahnya itu adalah agent of change-nya gitu ya. Jadi kan istilahnya tuh mereka itu terpilih sebagai orang-orang yang bisa menjadi seorang pelopor dan pelapor. Dan itulah tujuan dari Sobat Lemina hadir, begitu. Hadir begitu ya. Oke. Gitu ya. Dan Kak Fitri, ini kan Sobat Lemina sudah memiliki banyak program, khususnya untuk anak-anak juga, menyasar pada anak-anak. Nah, untuk Hari Pahlawan ini apakah ada program khusus untuk mengisinya begitu Kak? Kalau sejauh ini sih khusus untuk Hari Pahlawan itu lebih kepada kita memanfaatkan media sosial aja ya. Kayak contohnya salah satunya itu adalah bagian ini nih, hari ini adalah bagian kami membagi pengetahuan, pengalaman kami seperti apa sih definisi pahlawan sebenarnya itu. Jadi melalui mungkin TVRI ya bisa menyuarakan bahwa di komunitas Makassar itu ada namanya komunitas ANAR yang bisa aware juga terhadap peningkatan pendidikan dan kesehatan anak gitu. Itu adalah bagian daripada kami memaknai Hari Pahlawan gitu. Selain kami menyebarkan flyer atau apapun itu di media sosialnya kami gitu. Oke, tapi realitasnya dari banyaknya teman-teman yang Sobat Lemina temui lah, anak-anak itu realitasnya untuk pendidikan dan juga kesehatan itu seperti apa memang Kak? Apa tantangannya begitu di Sulawesi Selatan? Untuk itu ya, tapi kalau untuk pendidikan itu sendiri itu tantangannya itu adalah kita bisa lihat contoh literasi ya. Literasi itu kalau kita lihat berdasarkan informasi itu dari 200 lebih negara di seluruh dunia itu kita kan sebagai peringkat ke-100 ya, di bawah Filipina, Brunei dan istilahnya dari Singapura apalagi ya. Jadi lebih kepada kayak literasi kita tuh sangat kurang banget. Jadi sebenarnya butuh banget agent of change yang bisa melakukan edukasi kepada anak-anak itu terkait membaca, menulis atau menciptakan kecintaan mereka terhadap buku gitu ya, melalui berbagai kegiatan. Contohnya di Limina sendiri itu untuk meningkatkan literasi itu ada namanya program nulis bareng sobat. Oke, itu gimana tuh Kak gambarannya? Nulis bareng sobat itu adalah suatu program yang mengajarkan tentang bagaimana cara membaca, berhitung dan lain sebagainya itu untuk anak-anak kelas 4 sekolah dasar yang relawannya itu 1 kali 1 pekan itu turun di sekolah. Oke. Tuh, jadi setiap sebelum turun ke sekolah itu relawan itu akan meeting mempersiapkan materi apa sih sebenarnya yang akan mereka ajarkan di anak-anak mulai dari bagaimana membuat jurnal, bagaimana mengenal tanda baca dan lain sebagainya. Itu hal-hal kecil seperti itu yang diajarkan supaya mereka itu juga paham tentang literasi. Untuk meningkatkan juga terkait literasi membaca anak itu kita punya perpustakaan juga. Jadi perpustakaan Lemina itu ada di sekretnya kami di Rapocini. Jadi anak-anak di sekitaran situ ataupun mungkin di luar bisa membaca buku-buku yang kami sediakan di perpustakaan untuk buku-buku anak. Itu lebih kepada maksudnya literasinya itu kan lebih meningkat ya. Seperti itu kalau dunia pendidikan ya.
Terus yang menariknya lagi itu kalau dari sisi kesehatan itu sebenarnya banyak ya. Dari sisi kesehatan itu kita kembali lagi gitu ya, agar anak bisa menjaga reproduksinya mereka itu supaya bersih dan sehat, terutama anak perempuan, diajarkan namanya caranya manajemen kebersihan menstruasi. Kalau menstruasi itu harus pakai pembalut gitu, supaya tidak tembus dan bocor gitu. Ataupun kenapa sih harus ganti pembalut 4 sampai 5 jam gitu, supaya vagina kita tidak infeksi dan lain sebagainya. Atau kenapa laki-laki belajar tentang menstruasi gitu, padahal kan menstruasi itu urusan perempuan gitu. Nah, supaya mereka tidak mengejek, membuli teman-temannya kalau tembus atau bocor begitu. Jadi lebih kepada seperti itu juga. Dan Kimai juga kalau dalam bagian kesehatan itu memberikan melalui program ya, program sama dengan mitra, itu memberikan bantuan distribusi MHM kit. MHM kit itu menstrual hygiene management kit. Contohnya itu adalah kita distribusikan pembalut gratis di sekolah, kerja sama kami, cermin untuk disimpan di ruang di toilet perempuan, kemudian ada lemari pembalut gitu, sama tempat sampah. Itu biasanya itu untuk mendukung, sama sarana cuci tangan. Jadi banyak bantuan juga diberikan. Itu respon dari teman-teman atau dari anak-anak itu gimana Kak? Dengan pengetahuan yang diberikan tadi, apalagi kan khususnya untuk anak SD ya? Oke, untuk anak SD. Respon yang pertama itu sebenarnya lucu sih. Lucu yang pertama itu adalah tentang menstruasi. Jadi kalau menstruasi kan itu kan ada anak yang belum menstruasi, ada anak yang belum menstruasi. Jadi ketika ini menstrual hygiene kit itu ditempel di toiletnya, itu terkadang anak-anak yang belum menstruasi itu dia merasa aneh, kok ada pembalut ya gitu ya. Jadi mereka itu merasa penasaran, buka dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kan itu kan mungkin dari kami itu adalah bagian dari edukasi, ini namanya pembalut. Karena kenapa? Suatu saat nanti itu kamu itu akan pakai pembalut. Atau biasanya juga anak-anak yang belum menstruasi sama anak laki-laki itu diminta oleh ibunya itu untuk membelikan pembalut gitu ya, karena mereka pasti tahu kan pembalut. Tapi ketika kami bertanya kepada anak-anak itu agak semacam lucu juga sih. Kalau dilihat benda apa sih yang kakak pegang, biasanya tuh rata-rata itu mereka sebutkan merek kayak Semtex, atau biasanya itu adalah popok. Popok ya. Popok ya, atau ada juga yang bilang roti. Sebenarnya tidak masalah sih, karena yang roti, popok dan sebagainya kan itu kan yang biasa mereka dengar di lingkungan sekitar mereka kan. Siapa tahu mungkin ibunya bilang tolong belikan rotinya ibu, jangan salah juga seperti itu ya. Tapi di sini kan kami membiasakan bahwa pembalut itu mudah didapat kok. Gitu. Itu namanya pembalut. Ada namanya jenis-jenis pembalut. Ada pembalut sekali pakai, berulang kali pakai, dan itu adalah hal-hal yang menarik sih sebenarnya. Jadi kami mengupayakan bahwa sebenarnya itu mengajarkan tentang menstruasi ke anak-anak itu supaya tidak tabu gitu. Karena kenapa? Kita dulu kan mungkin kalau menstruasi itu usia SMP, SMA, tapi sekarang kan usia SD udah banyak ya yang menstruasi. Itu sebenarnya lingkup kecil ya yang diajarkan, bukan hanya tentang menstruasi tadi, tapi ada bullying juga, ada bullying, yang ditekankan gitu dari Sobat Lemina kepada anak-anak. Memanfaatkan media sosial, bagaimana menjauhi pornografi, itu bagian daripada edukasi aku sayang badanku. Itu antusias daripada anak-anak yang menjadi fokus dari Sobat Lemina. Tapi kalau dari pahlawan atau relawannya sendiri gimana nih Kak? Pahlawan dari relawan sendiri itu sangat antusias ya. Kan biasanya kan kalau setiap tahunnya itu kita membuka pendaftaran relawan. Jadi pendaftaran relawan itu paling banyak itu mereka itu antusiasnya itu adalah mereka pingin masuk ke berbagai macam kegiatan-kegiatan yang relawannya kita gitu ya. Tapi kami di situ itu mengusahakan ada namanya peningkatan kapasitas relawan. Jadi relawan-relawan itu tidak hanya mereka gabung tok saja, tapi bagaimana cara mereka bisa untuk memfasilitasi edukasi ini ke anak-anak melalui berbagai macam program gitu ya. Jadi semangatnya mereka, dedikasi mereka yang harus datang setiap 1 kali dalam 1 pekan dan sebagainya itu adalah pengorbanan yang bagian saya itu adalah bagian dari pahlawan sih kalau menurut saya ya. Jadi mereka itu melakukan hal-hal yang positif untuk untuk peningkatan kesehatan dan pendidikan anak-anak khususnya di Makassar gitu. Dari luar lingkupnya saya ya. Jadi pengorbanan mereka itu diancungi jempol. Berarti memang sudah diberikan kapasitas juga kepada teman-teman relawan, dibekali lah ilmu sebelum turun. Begitu. Betul, ada coachingnya, ada pelatihannya. Itu coachingnya seperti apa Kak? Itu ada jangka waktu mungkin ya yang diberikan kepada teman-teman relawannya? Jadi yang menariknya itu adalah kalau masalah coaching, misalnya programnya nulis bareng sobat. Sebenarnya kalau nulis bareng sobat itu coachingnya itu setiap programnya kami itu ada modulnya. Jadi modul itu siapa yang bikin? Modul itu modul-modul
literasi, edukasi dan sebagainya itu sebenarnya dibikin oleh relawan itu sendiri yang diberikan masukan oleh founder-foundernya yayasan gitu ya. Jadi ketika modul itu sudah dibikin, maka dilakukan namanya pelatihan. Jumlah pelatihan itu apakah 1 hari atau 2 hari itu tergantung kebutuhan modulnya gitu ya. Tapi rata-rata biasanya itu maksimalnya itu kita pakainya 2 hari untuk pelatihan seperti itu. Siapa yang melatih? Yaitu relawan-relawan yang sudah pernah terjun ke situ untuk melatih relawan-relawan baru gitu ya. Jadi setelah mereka dilatih dan sebagainya, mungkin akan dilihat nih bahwa ini bagus nih relawan ini dalam hal public speakingnya, dalam hal memfasilitasi dan sebagainya itu nanti akan diajak untuk ikut gabung di program yayasan kerjasama dengan mitra ya. Seperti itu. Jadi kapasitas mereka itu ditingkatkan, nanti mereka akan diambil juga untuk membantu yayasan untuk melakukan pelaksanaan program di berbagai daerah, bukan saja di Makassar. Oke, tapi kita ke Kak Fitri dulu. Kak Fitri ini awalnya kenapa begitu tertarik untuk menjadi salah satu bagian dari pahlawan untuk Sobat Lemina itu gimana Kak Fitri? Ya gitu ya, ini menarik pertanyaan, saya jadi flashback ya. Sebenarnya kan kalau dibilang dulu itu waktu selesai kuliah, pasti kan kita butuh yang namanya CV itu dulu. CV kan. Jadi kita tidak tahu namanya dulu kan saya tipikal anak mahasiswa yang dari kampus ngekos dan sebagainya. Kupu-kupu. Jadi kupu-kupu. Jadi tidak pernah ikut yang namanya kegiatan himpunan atau apa kan. Kalau ikut kegiatan himpunan biasa-biasa aja gitu sepertinya. Tapi baru kepikiran dan baru tahu manfaatnya itu ternyata penting banget itu setelah selesai kuliah. Gitu kan, kita tidak punya pengalaman berkomunikasi dengan orang dan lain sebagainya, kita tidak punya public speaking yang baik, kita tidak tahu keterampilan kita apa, maunya apa ke depan, itu semuanya tidak diajarkan di lingkungan kampus gitu ya, di lingkungan kelas atau pelajaran di kelas ya, tetapi itu dapatnya itu di organisasi dan komunitas gitu ya. Oke, berawal dari situ berarti. Dari situ begitu, jadi akhirnya pada saat itu cari sendiri nih ceritanya nih. Cari sendiri komunitas apa ya yang bagus gitu sesuai dengan kemauan saya gitu. Jadi karena saya suka anak-anak, saya juga lulusan sastra Inggris dan lain sebagainya itu, jadi saya pingin yang berkaitan dengan kehidupan saya gitu ya. Mungkin komunitas komunitasnya kayak komunitas membaca, klub buku dan sebagainya. Karena selain di Lemina juga saya masuk komunitas di Read Aloud Indonesia sama Read Aloud Makassar gitu. Jadi saya memang kalau dalam hal itu adalah butuh sebuah komunitas yang meningkatkan keterampilan. Oke, berawal dari keterampilan dan juga cinta terhadap anak-anak. Iya, kemudian dan CV, kebutuhan CV. Oke, kebutuhan CV juga. Tapi ini juga kemudian yang melatar belakangi sehingga kemudian menjadi relawan. Sudah berapa lama Kak jadi relawannya? Saya itu gabung di Lemina itu dari tahun 2016. 2016 berarti sekitar 7-8 tahunan. 8 tahunan lah. Cukup lama juga jadi pahlawan untuk anak-anak dan juga teman-teman. Tapi gimana nih Kak Fitri, kalau misalkan teman-teman juga atau pemirsa dari catatan Topi Merah ingin juga menjadi bagian dari pahlawan untuk anak-anak, itu gimana nih Kak Fitri untuk bergabung di Sobat Lemina? Oke, bergabung di Sobat Lemina itu sebenarnya gampang sih, tapi saya kembali lagi ke individunya dulu nih. Kalau misalnya mau gabung di komunitas itu pilih dulu nih komunitas mana yang sesuai dengan skill kamu, maunya kamu ke depan. Kalau kamu suka dengan fotografi dan sebagainya, bisa gabung di komunitas-komunitas yang mendukung ketertarikan kamu gitu. Kalau misalnya kamu suka dengan berkaitan dengan bunga atau berkaitan dengan apapun, komunitasnya banyak gitu ya. Tapi kalau saya sih lebih sendiri, kalau kamu menyukai anak-anak dan kamu ingin menjadi agent of change untuk pendidikan dan kesehatan, itu bisa gabung di Lemina. Akan ada informasi kalau mau bisa menjadi pendaftar menjadi relawan di Lemina mungkin tahun depan. Tapi sebelumnya untuk gabung di relawan Lemina kita punya kegiatan yang keren nih Kak. Jadi kegiatan yang keren itu tahun depan itu ada namanya Festival Anak Makassar. Jadi Festival Anak Makassar itu kegiatan besarnya kami untuk memperingati Hari Anak Nasional. Kami tetap akan membuka pendaftaran nih untuk relawan-relawan yang mau bergabung di Festival Anak Makassar, karena kami bukan mengambil saja dari relawan-relawan Lemina tapi relawan dari luar. Jadi itu bisa membuka kesempatan kalau mau gabung juga di Lemina sebelum nanti kita mau membuka pendaftaran resmi. Oke, berarti ini ada agenda yang cukup besar yang akan dilakukan dari Sobat Lemina. Mudah-mudahan TVRI juga bisa terlibat ya Kak? Iya,
Mudah-mudahan Tadi kita sempat juga ngobrol. bisa jadi pahlawan untuk menyebarluaskan informasi. Iya, betul-betul. Oke, nah ini kan diperingati sebagai Hari Pahlawan nih Kak Fitri. Tadi kita sudah berbicara tentang memaknai Hari Pahlawan. Tapi kalau catatan topi merah harusnya ada catatan juga nih kepada para pemirsa kita. Apa sebenarnya catatan dari Kak Fitri sendiri mengenai Hari Pahlawan ini, Kak? Hari Pahlawan itu sebenarnya saya cukup bilangnya itu adalah kita bisa jadi dua ya. Jadi Hari Pahlawan itu menurut saya itu adalah mulai sekarang jadilah pelopor dan pelapor gitu Oke. ya. Yang pertama, apa itu pelopor? Pelopor itu adalah agent of change. Kamu bisa jadi seseorang yang bisa melakukan perubahan atau pergerakan di masyarakat untuk kemajuan bangsa. Contohnya bisa ikut komunitas, membantu orang-orang, membantu siapapun yang bisa membutuhkan gitu ya. Terus yang kedua itu adalah sebagai pelapor. Pelapor itu adalah memberikan informasi, membuat laporan tentang segala sesuatu yang penting. Tentang apa? Kalau ada terjadi bullying, kalau ada terjadi yang namanya pelecehan seksual dan sebagainya, itu kita tidak hanya diam saja, tapi kita bisa melapor bahwa itu adalah salah. Ataupun kalau kita mendapatkan yang namanya informasi hoax di media sosial terkait itu, adalah kita bisa menegur atau kita bisa stop di diri kita sendiri untuk tidak menyebarkannya gitu. Jadi itu adalah bagian daripada definisi pahlawan menurut saya pribadi, karena pahlawan itu adalah memberikan yang namanya hal-hal positif untuk bangsa dan negara gitu ya. Jadi setiap orang bisa menjadi pahlawan dengan versi mereka sendiri. Oke, Gitu. luar biasa sekali catatannya Kak Fitri, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi afirmasi positif ya Kak Fitri Amin. untuk teman-teman dan juga pemirsa Topi Merah. Ada mungkin lagi yang mau disampaikan kepada pemirsa terkait Lemina juga? Boleh? Kalau misalnya teman-teman mau kenalan-kenalan lebih lanjut dengan Lemina, bisa datang di sekretariatnya Lemina di Jalan Rapocini, ataupun jika sekolah ingin melakukan edukasi nih. Jadi misalnya di sekolah yang satu itu ada banyak yang namanya kekerasan seksual pada anak terjadi di lingkungan seperti itu. Jadi don't worry, sekolah-sekolah itu dari gurunya mungkin bisa mengirimkan surat ke kami lewat Lemina langsung, supaya kami bisa turun melakukan edukasi, baik itu edukasi tentang menstruasi, edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Jadi kirim saja suratnya ke kami, bisa DM langsung di Instagramnya @sobatlemina, atau bisa datang ke sekretariatnya Lemina. Oke, terima kasih Kak Fitri sudah berbincang bersama kami di catatan Topi Merah. Catatannya juga bisa bermakna untuk Hari Pahlawan ini. Jadilah pahlawan untuk versimu masing-masing, yang penting untuk bangsa dan juga negara. Terima kasih pemirsa catatan Topi Merah. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone.